Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara beriman, lesbian, gay, biseksual saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. LGBT, singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Munculnya LGBT di akhir zaman telah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-14 yang lalu, dan kini setengah menunjukkan akan terjadi. Mengapa kelompok LGBT kian terang-terangan? Kankah azab Allah akan kembali terjadi lagi seperti yang menimpa kaum Sodom? Pelaku LGBT kini bukan hanya orang-orang barat dan non-muslim, tetapi juga tidak sedikit yang merupakan negara Indonesia dan mengaku sebagai muslim. Kasus LGBT di Indonesia semakin terang-terangan. Pada tahun 2016, beredar foto LGBT yang viral di media sosial. Akun tersebut mengunggah foto-foto adegan mesra sesama lelaki. Postingan tersebut sudah di-share lebih dari 12.000 kali. Hal ini menjadi perhatian serius Kominfo. Di tahun 2020, polisi menggerebek pesta gay di Kuningan. Saat penggerebekan di tengah pesta gay, polisi menemukan minuman keras. 9 orang laki-laki ditangkap. Adapun peraturan pesta tersebut, salah satunya berhubungan badan di kamar tidak boleh ditutup pintunya. Di tahun 2017, polisi menggerebek pesta gay di Kelapa Gading. Didapati 141 pria dan beragam alat peraga hingga kondom. Detik-detik penggerebekan, polisi menemukan seorang pria berkumpul tidak memakai busana. Hal yang paling membahayakan, adanya kampanye gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disebut LGBT sudah semakin nyata. Melalui dunia maya, hingga di kalangan akademisi, para aktivis itu mempropagandakan agar masyarakat menerima perilaku seks menyimpang, karena sudah merupakan bawaan lahir. Tahun 1955 diadakan kampanye lesbian di California. Organisasi ini The Doctor of Bilitis. Pendiri organisasi ini oleh Del Martin dan oleh Phyllis Lyon. Bahkan menerbitkan sebuah majalah dengan nama The Lesbian Type yang terdiri pada tahun 1970. Majalah tersebut menjadikan adanya publikasi mengenai lesbian untuk pertama kalinya. Perkawinan bertujuan salah satunya melestarikan umat manusia. Bila dibandingkan kaum LGBT yang suka sesama jenis, bila dilegalkan, LGBT akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah, mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, dan beresiko menyebabkan penyakit seksual HIV/AIDS. Dr. Gottfried Henschel mengatakan orang-orang homoseksual dan transgender yang paling banyak terkena AIDS sejak epidemi mulai 39 tahun yang lalu, terus berlangsung sampai sekarang dikarenakan praktek hubungan seksual yang kurang tepat. Larangan homo biseksual menikah sesama jenis dilarang agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lot berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Al-Ankabut ayat 28. Homoseksual yang dilakukan umat Nabi Lut alaihi salam, perbuatan yang mungkar. Perbuatan itu bertentangan dengan fitrah, hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. 31 Desember 2014, MUI mengeluarkan fatwa tentang lesbian, gay, dan pencabulan. Fatwa MUI mengacu pada dalil, apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Ankabut ayat 29. Namun kaum Nabi Lut menentang, meminta didatangkan azab Allah kepada mereka jika memang perbuatan homoseksual lesbian perbuatan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan azab yang sangat keras. Azab tersebut diawali dengan suara keras mengguntur ketika langit menjadi gelap, dihujani dengan batu-batu besar yang dijatuhkan dari langit dan menjungkir balikan kota itu.
Tragedi kaum Nabi Lut juga pernah terjadi di Indonesia. Tahun 1955, Dukuh Legetang, sebuah dukuh makmur kebanyakan para petani yang cukup sukses. Namun bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan itu, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut. Pada suatu malam, turun hujan yang amat lebat, tapi masyarakat masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Hujan sudah reda. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti sebuah benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun, malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana teramat sangat gelap. Setibanya pagi hari, masyarakat sekitar terheran-heran ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Jarak desa dan gunung Pengamun namun itu terpisah jarak ratusan meter. Jadi kekhawatiran ini sebagai dijelaskan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Penganut LGBT seringkali dianggap perusak agama, bangsa, kejiwaan, dan generasi masa depan. Saudara beriman, menentang kaum LGBT bukan berarti kita melanggar haknya kita sebagai manusia, karena pelaku LGBTI sama saja berbuat zina yang mendatangkan azab. Jika kamu mendukung kaum LGBT, sama saja kamu mendukung mereka yang berbuat zina yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab.